Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di berandamu tampil video ini, maka itu salah satu petunjuk dari Allah Ta'ala khusus kepada dirimu. Dan luangkan waktumu untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak menjadi saksi dan bisa memberi syafaat pada timbangan amal kalian di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, seringkali kita merasa hari-hari kita ini terasa berat, urusan kita banyak, atau hati kita merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Dan pernahkah kita bertanya, apakah ada yang terlewat dari awal hari kita? Dan beliau tadi mengingatkan kita tentang pentingnya waktu terbaik atau waktu emas di antara sholat subuh sampai dengan matahari terbit, atau istilahnya biasa kita sebut dengan waktu syuruk. Dan beliau tadi menekankan bahwa waktu tersebut bukan sekedar waktu untuk bersantai, melainkan waktu penentu bagaimana keberkahan itu akan mengalir dalam hidup kita sepanjang harinya nanti. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa waktu subuh itu sangat krusial? Jadi banyak orang yang segera beranjak dari tempat sholatnya untuk mengejar urusan duniawi tepat setelah sholat. Padahal beliau tadi menjelaskan bahwa waktu setelah subuh ini adalah waktu yang sangat spesial, dan secara spiritual ini adalah waktu ketika malaikat menyaksikan ketaatan hambanya. Dan jika kita mampu menahan diri, ya maksudnya tidak langsung beranjak ya dari tempat sholat kita, ya, melainkan kita duduk bersimpuh dan berzikir, maka kita sedang membangun pondasi bagi ketenangan jiwa kita sendiri. Dan ini adalah investasi waktu yang paling berharga sebelum kita beraktivitas untuk urusan duniawi. Kemudian beliau tadi juga menyampaikan ada zikir khusus yang tidak boleh ditinggalkan, bahwa zikir tersebut bukanlah sekedar satu kalimat yang spesifik, yang kaku, ya. Jadi ini adalah tentang membangun rutinitas. Yang pertama diawali dengan istighfar, ya, yakni memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara kita membersihkan hati kita agar siap menerima petunjuk dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, memperkuat kalimat tauhid. Jadi menegaskan bahwa hanya Allah tujuan kita. Dan ketiga, dan ini yang sangat ditekankan, adalah berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu dengan membaca atau bagi penghafal dengan melakukan murojaah atau mengulang hafalannya. Yang mana waktu setelah subuh ini adalah waktu terbaik untuk menjaga hafalan. Karena di waktu subuh ini pikiran masih segar. Dan inilah zikir yang akan menghidupkan hati kita.
Selain itu, jangan lupa untuk memanjatkan doa. Jadi mintalah kemudahan dalam segala urusan yang akan kita hadapi hari ini. Apakah itu urusan pekerjaan, apakah itu urusan keluarga, atau urusan dalam hal belajar. Dan beliau tadi juga memberikan saran agar kita melibatkan Asmaul Husna. Jadi memilih nama-nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jika sedang membutuhkan rezeki, sebutlah Ar-Razzaq. Jika sedang butuh pertolongan, sebutkan Al-Wali. Dan menutup ibadah pagi dengan menyebutkan nama-nama Allah yang indah ini akan memberikan rasa aman dalam jiwa kita. Dan yang terpenting, beliau tadi juga memberikan pesan bagaimana zikir ini tidak boleh berhenti saat kita melipat sajadah kita. Yang mana zikir ini adalah kesadaran. Jadi saat kita mulai beraktivitas, misalkan ya mulai bekerja atau memulai berinteraksi, ya, bawalah zikir itu di dalam hati kita. Dan itulah tadi yang disebut sebagai zikir bi lisan dan bi qalbi. Jadi jika kita memulai pagi dengan Allah, maka Allah pun akan menyertai langkah kita sampai sore hari nanti. Jadi inilah rahasia mengapa ada orang yang urusannya selalu dimudahkan, meskipun pekerjaannya itu terlihat berat, ya, terlihat banyak, gitu ya. Jadi sahabat semua, janganlah terburu-buru, luangkan waktu sejenak, minimal sampai waktu syuruk, untuk merapikan hati dengan rangkaian zikir-zikir tadi. Dan insya Allah dengan konsistensi kita akan merasakan perubahan yang besar. Ya, perubahan yang besar pada ketenangan hati dan kemudahan urusan kita. Semoga kita semua dimudahkan untuk istiqomah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.